bahwa dia bisa mengerjakan soal itu akan masuk surga. Seperti itu. Saya rasa itu ya, sudah cukup itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alek dan Pak Dede untuk closing statement yang luar biasa. Oke, sekarang kita buka untuk pertanyaan untuk para partisipan ya. Ini kita kasih kesempatan bertanya atau menanggapi, tidak boleh kedua-duanya karena melihat keterbatasan waktu ya. Oke, ini saya lihat pertama yang bertanya itu adalah Bang Agus ya, Bang Agus. Bang Agus silakan open mic, mau bertanya ke siapa Pak Bang Agus? Tentunya ke Pak Dede. Oke, silakan. Mungkin ya. Silakan, Bang Agus. Saya ingin menambahkan sedikit dari penjelasannya penjelasan dari pihak muslim ya, Bang Alek ya, bahwa yang tadi mengenai apakah ibunya Rasulullah itu masuk neraka gitu ya. Ada sebuah hadis atau kisah yang di dalam hadis itu bahwa ketika anaknya masuk surga dan orang tuanya masuk neraka, itu si anak protes kepada Allah, ya Allah kenapa orang tuaku masuk neraka gitu. Kemudian si anak ini Allah itu minta penjelasan, apa alasanmu katanya. Alasannya begini, ya Allah, aku suaranya kecil Pak. Aku masuk surga, halo, ya. Aku masuk surga itu karena pendidikan dari orang tuaku, menjaga dan mendidik dengan baik. Memang memang orang tuaku itu seorang penjahat, tapi dia tidak pernah menyuruhku untuk melakukan kejahatan, melarang perbuatan itu dan sebagainya, sehingga aku bisa masuk neraka. Maka oleh Allah dikatakan, kalau begitu orang tuamu aku angkat, pindahkan ke surga. Jadi istilahnya di situ sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan apabila anak Adam meninggal dunia, maka putus semua amal perkaranya, amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu au ilmin yuntafa'u bih, au waladin sholihin yad'ulah, amal jariyah, kemudian anak yang soleh yang mendoakan orang tua, kemudian ilmu yang bermanfaat. Dari 3 inilah yang sistem sistem multi marketing ya. Jadi bayangkan kalau Pak Dede itu seorang guru dan mengajarkan ilmu yang baik, maka sekian ribu manusia ditularkan itu pahalanya ngalir terus. Itulah insya Allah yang akan menyelamatkan orang tua kita itu masuk surga. Yaitu jadi disitulah keutamaan dalam Islam. Kemudian 1 ayat saja ini Pak Dede, mungkin saya minta penjelasan dari Pak Dede. Ya, ini ayatnya ini. Tetapi jika kamu mengampuni orang, bapakmu juga tidak. Nah ini, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini di Matius 6:14. Di mana korelasinya dengan pengampunan dosa yang Pak Dede katakan bahwa semua akan masuk surga. Ini di Matius 6, 14 dan 15. Terima kasih, itu aja pertanyaan dari saya. Oke, silakan ditanggapi Pak Dede. Terima kasih Pak Agus pertanyaan Bang Agus ya. Ini pertanyaannya dijawab sekali dan tidak boleh tanggapinya Bang Agus ya, biar biar nanti ada giliran untuk yang lain juga nih Bang Agus ya. Oke, ditolong di lohen tangannya di lohen Bang Agus kalau sudah bertanya. Oke, Pak Dede, silakan Pak Dede untuk menjawab pertanyaan dari Bang Agus. Baik, Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini berbicara mengenai
hal berdoa juga ya. Yang saya tangkap dari ayat ini, ketika kita menjadi murid Yesus yang sudah mendapatkan pengampunan dosa yang begitu luar biasa, karena semua manusia kan sudah berdosa nih di hadapan Tuhan, mewarisi posisi orang berdosa begitu. Kita itu harusnya sadar bahwa hidup di dalam dunia itu harus saling memaafkan. Mengapa? Karena Tuhan itu bisa mengampuni dosa kita yang sedemikian luar biasa. Dari dosa yang kecil sampai dosa yang paling besar itu Tuhan sudah ampuni begitu. Yang saya sebut tadi dosa-dosa perbuatan begitu. Jadi Tuhan ingin, aku sudah kasih kamu teladan nih, aku ini mengampuni seluruh dosa seisi dunia loh, mendamaikan. Kamu tuh harusnya bisa meniru aku. Meniru aku, kalau ada saudaramu berbuat salah kepadamu, ya kamu ampuni, maafkan. Kalau ada orang yang berbuat kesalah padamu, ampuni dia, berbuatlah baik kepada dia, untuk menjadi teladan, mencontohkan seperti Bapa di sorga begitu. Jadi ini konteksnya kepada hal berdoa tadi yang disebutkan, ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ayat 12-nya begitu. Jadi berbicara mengenai teladan dari Bapa di sorga mengampuni manusia yang sebegitu bejat, Tuhan bisa mengampuni. Sebagai seorang manusia, harusnya kamu juga bisa mengampuni kesalahan saudaramu, orang lainkah yang berbuat jahat kepadamu. Begitu. Konteksnya lebih kepada hal berdoa. Dalam konteks ayat 12, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pernah satu ketika, Petrus itu bertanya, Guru yang baik, berapa kali kami harus mengampuni kesalahan saudara kami? 7 kalikah? Yesus bilang, bukan 7 kali kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu, 70 kali 7. Kalau diliteralkan 490 kali. Itu ingin menyatakan bahwa kalau Tuhan saja mengampuni kamu sedemikian bobroknya kamu itu sesama manusia saling mengaku salah, ya diampuni, dimaafkan begitu. Ikutilah teladan Tuhan. Itu yang ingin dikatakan di ayat ini, Pak. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bang Anas ya. Bang Anas, silakan open mic, Bang Anas. Ya. Mau nanya ke siapa, Bang Anas? Ke Pak Alek atau ke Pak Dede? Silakan. Ke Pak Dede. Oh, ke Pak Dede. Oke, silakan. Silakan, ya. Bang Anas. Ya, pertanyaan saya langsung saja tentang surga ya, Pak Dede. Itu kalau di Islam kan telah dijelaskan bagaimana kenikmatan yang akan didapatkan oleh penghuni surga. Sampai kenikmatan yang paling tinggi adalah melihat wajah Allah. Nah, kalau di Kristen, surga orang Kristen itu yang dijanjikan oleh Yesus itu nikmat-nikmatnya seperti apa dan nikmat terbesarnya seperti apa. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nas. Langsung saya jawab aja. Mengenai di sorga itu kemuliaan sorga seperti apa? Tolong di Lohen ya, udah habis bertanya tolong di Lohen biar kita nggak bingung nih. Iya. Oke, mengenai kemuliaan sorga seperti apa? Saya memang belum pernah masuk sorga. Namun sejauh yang bisa dikatakan dalam Alkitab menjelaskan ada 11 hal yang tidak berada di sorga. Apa itu? Di sorga nggak ada laut, nggak ada dosa lagi, nggak ada kematian, tidak ada lagi namanya kesedihan, tidak ada lagi namanya tangis, tidak ada lagi yang namanya sakit penyakit, tidak ada lagi namanya malam, tidak ada lagi namanya bait suci, tidak ada lagi namanya kutuk, tidak ada lagi namanya matahari atau bulan. Jadi hal utama yang ada di sana semuanya menyinarkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana mengenai keadaan sorga? Keadaan sorga di sana ada pohon kehidupan, manusia bisa makan pohon kehidupan itu. Ada tahta, Tuhan duduk di atas tahta. Ada orang-orang disebut tua-tua duduk di 24 tahta di sorga. Ada jalan, ada sungai di sana. Sungai membawa kesegaran abadi. Ada jalan yang dialasi oleh emas, batu permata, intan berlian. Itu menyatakan kemuliaan. Jadi tidak ada perlu lagi namanya matahari, lampu listrik, dan lain sebagainya. Jadi
kita tidak usah khawatir kalau sudah di sorga itu tempat yang maha mulia di mana Tuhan itu ada. Ada pepatah mengatakan kalau engkau sudah bersama dengan Tuhan itu sudah cukup bagimu, itu sudah melebihi semuanya. Kau bersama-sama dengan Tuhan gitu. Karena mengapa? Tuhan pemilik segala sesuatu. Di dalam sorga pastilah akan ada banyak kejutan-kejutan yang kita tidak akan dapatkan di dunia, tapi kita akan terkesima ketika kita menyambut Sang Mesias dan kita yakin masuk sorga. Di sana kita akan menemukan banyak kejutan yang menakjubkan dari Tuhan. Mengenai apa itu ya tidak diceritakan detail di dunia ini. Di Alkitab malah saya boleh tambahkan lebih banyak cerita tentang neraka. Lebih banyak cerita tentang neraka. Jadi ayat-ayat tentang neraka lebih banyak dari sorga. Mengapa? Karena itu peringatan, jangan sampai kamu masuk neraka. Awas, 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 ulatnya tidak mati, apinya tidak pernah padam, apalagi segala macam, siksaannya tidak pernah berakhir. Di neraka selama-lamanya, tidak di neraka sementara lalu dipindahkan ke sorga. Di sorga juga selama-lamanya, tidak di sorga sementara lalu dipindahkan ke neraka. Gak bisa begitu. Jadi dari neraka dia dihukum sebentar, dikasih ke sorga. Di sorga bisa berbuat salah, jadi masuk lagi neraka. Gak gitu. Di neraka manusia hidup satu kali diminta pertanggungjawaban, setelah itu dihakimi. Kalau dia tidak percaya iman kepada Yesus, di neraka selama-lamanya dengan tingkat hukuman yang berbeda tergantung perbuatannya di dunia. Di surga pun demikian, dia sudah beriman kepada juru selamat yang akan datang, dia masuk surga. Di surga pun dia dapat pahala yang berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya di dunia itu saja, dan itu selama-lamanya, tidak bisa pindah-pindah gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Dede untuk jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bang Rahman ya. Bang Rahman, silakan open mic Bang Rahman. Ya, terima kasih Bang Don. Siap Bang Rahman, silakan. Suara saya jelas ya? Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ke siapa Bang Rahman? Ke Pak Dede? Pak Dede atau Koh Dede? Ya, ke Koh Dede. Iya, saya menarik sekali dengan konsep keselamatan yang tadi disampaikan, bahwa terkait dengan dengan pengakuan dosa ya, dengan pengakuan dosa itu hanya mengaku saja kan, tadi kan dikatakan bahwa itu telah dihapus. Karena dasarnya adalah telah beriman kepada Yesus, ya kan. Syaratnya hanya beriman kepada Yesus, maka akan diselamatkan dan pada akhirnya akan masuk surga. Nah, saya melihat begini, bahwa konsep keselamatan memang yang dibawa Yesus, sebagaimana mungkin Koh Dede sudah paham mungkin ya, Yohanes pasal 3 ayat 16, bahwa tujuan kedatangan Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, di sini saya melihat ada satu pengorbanan seharusnya kan. Ketika kita bicara keselamatan, sudah pasti kita bicara mengenai iman, gitu kan. Nah, bicara mengenai iman, puncaknya itu adalah ibadah yang sejati. Bisa dilihat di Roma 12. Ya, Yakobus pasal 2 ya, Yakobus pasal 2 ayat 26, bahwa tubuh tanpa roh itu mati, iman tanpa perbuatan itu juga dikatakan mati, gitu kan. Nah, saya melihat bahwa ini harusnya ada korelasi gitu kan, antara konsep keselamatan dengan konsep iman sendiri di dalam Kristiani, karena ditekankan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Sementara saya melihat bahwa puncaknya iman di dalam Kristiani berdasarkan Alkitab itulah ada ibadah yang sejati gitu kan. Nah, ibadah yang sejati itu kan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, ya kan. Nah, kemudian itu ditegaskan lagi gitu kan, bahwa Yesus telah mempersembahkan tubuh yang hidup sesuai dengan Matius ya, Matius pasal 7 ayat 21 kan, bahwa melakukan kehendak Bapakku. Bisa dipersingkat gitu kan aja pertanyaannya Bang Rahman. Iya. Oke, jadi siap. Jadi maksud saya begini, bagaimana Koh Dede melihat apa yang tadi saya sampaikan gitu ya, silahkan ditanggapi gitu kan. Karena kalau hanya melihat bahwa konsep keselamatan itu hanya percaya kepada Yesus dia akan datang surga, tapi terkait dengan tadi ya kan, masalah iman tadi dan ibadah yang sejati itu tidak memberikan implementasi kepada umat Kristiani. Ini bagaimana tanggapan Koh Dede? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rahman. Mengenai saya baca dulu Ibrani 11 ayat 6.
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani pasal 11 ini berbicara dengan perikop iman. Iman. Nah, mengenai perbuatan yang di Yakobus pasal 2, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini kan Rasul Yakobus di sini ini saudaranya Yesus, saudara kandung Yesus dari Maria dan Yusuf. Jadi benar-benar ini anaknya Maria dan Yusuf ini. Yakobus ini melihat kepada orang-orang yang dia kirimi surat Yakobus ini, orang-orang itu hidupnya itu kelihatannya seperti beriman, tapi nggak melihatkan hasil buah gitu. Jadi yang disebut tadi munafik begitu. Orang-orang yang munafik. Jadi dia ingin menyadarkan kalau engkau mengaku diri orang beriman, tunjukkan dengan perbuatanmu, baru kamu bisa kami bilang beriman yang sungguh gitu, bukan beriman yang asal-asal. Jadi Yakobus itu istilahnya menyindir orang-orang yang merasa dirinya itu sudah beriman, tapi perbuatannya itu nggak mencerminkan imannya begitu. Dia mengkritik keras. Kalau kau bisa tunjukkan imanmu tanpa perbuatan, aku tunjukkan imanku dengan perbuatanku. Itu yang benar. Nah, ibadah yang sejati itu. Jadi tunjukkanlah imanmu itu lewat perbuatan-perbuatanmu. Nah, ada satu ayat di Roma 4 ayat 9, sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi dari perjanjian lama saja sudah jelas mereka itu masuk surganya bukan karena perbuatan baiknya, tapi karena ada imannya itu. Sesuai dengan Ibrani tadi, sebab tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa lewat beriman tadi, Ibrani pasal 11 tadi ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Jadi intinya adalah iman harus dinyatakan dengan perbuatan. Baru iman itu disebut iman yang sejati, iman yang hidup, iman yang menyelamatkan, bukan iman yang kosong, bukan iman yang asal ucap gitu, tapi nggak ada buahnya. Yesus kan bilang kalau kamu mau lihat orang itu beriman atau nggak, lihat buahnya lah. Buahnya itu mencerminkan nggak dia itu orang beriman gitu. Kalau dia ngaku orang beriman tapi buahnya jauh, ya itu berarti iman asal-asal, nggak dihitung Tuhan sebagai iman yang hidup, iman yang menyelamatkan. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dede untuk jawabannya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, karena mengingat waktu. Jadi untuk pertanyaan terakhir ini Bang Robi, pertanyaan terakhir untuk Impossible Nothing, Emperor dan Binti Yamin mungkin bisa ditanya setelah kita closing acara ini. Sebentar, ya. Bukan pertanyaan terakhir, tetapi acara akan ditutup dulu sama moderator ya, setelah Bang Robi ini. Ya, acara ditutup dulu. Nanti setelah bisa dilanjut tanya jawabnya tetap bisa dilanjut. Silakan. Ya, maksudnya juga begitu. Maksudnya juga ini pertanyaan terakhir ya untuk season ini. Nanti yang untuk season selanjutnya akan tanya setelah ditutup acara ini ya. Nggak apa-apa ya untuk yang Impossible Nothing sama Emperor ya dan Binti Yamin. Oke. Untuk Bang Robi silakan open mic untuk mau bertanya dengan siapa Bang Robi? Mau bertanya dengan Pak Pendeta. Pak siapa? Pak Bukan pendeta, Pak Dede aja. Oh, Pak Dede dengan Pak Dede ya. Oke, silakan Bang Robi. Siap, ya. Jadi gini Pak, kalau Allah yang maha kuasa lah, yang maha kuasa, dia itu betul-betul berkuasa. Jadi ketika ada manusia yang meminta ampun kepada yang maha kuasa dan dia tidak mengulangi perbuatan dosanya itu tadi, Allah yang maha kuasa pasti mengampuni karena dia betul-betul maha kuasa. Jadi misalkan ada manusia, saya minta maaf karena saya telah berdosa, karena saya telah melakukan ini, saya minta maaf, saya menyesal dan saya tidak akan mengulangi lagi. Oh ya, kamu saya maafkan. Oh ya, kamu saya maafkan. Nah, jadi yang maha kuasa itu jelas tidak berlogika sekali ketika yang maha kuasa itu menyuruh orang atau dia turun sendiri untuk melakukan sebuah penebusan dosa
Nah, dia kan maha kuasa. Kenapa kok dia ribet-ribet bikin aturan kalau semisalkan manusia saya tidak turun ke dunia, saya tidak menebus manusia itu tidak akan bisa masuk ke surga bersama-sama dengan saya. Otomatis kan yang maha kuasa itu maaf, pertanyaannya singkat, Mas Rob. Siap. Di Kristen itu sudah tidak mempercayai tentang neraka ya, Pak? Itu saja. Oh, baik, saya jawab. Mas siapa tadi? Mas Robi Witanto yang bertanya. Makasih, pertanyaannya sangat bagus. Mengapa sih di dalam ajaran Alkitab atau Kristen lebih baik simpel aja, Tuhan ampuni saja. Orang kan manusia berdosa, ampuni saja beres. Ngapain ribet-ribet kirim Yesus ke dunia gitu kan? Pertanyaannya kurang lebih itu ya Pak. Karena gini, Tuhan itu kan Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan yang Maha Kudus itu kan tidak terhampiri oleh dosa sekecil apapun. Alkitab mengatakan semua manusia sudah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dengan apa Adam dan Hawa berdosa, maka anak cucunya itu secara posisi di hadapan Tuhan tuh keturunannya itu orang berdosa semua. Di hadapan Tuhan tuh kamu tuh udah berdosa semua. Adam dan Hawa nenek moyangmu udah berdosa, kamu semua berdosa. Tidak ada satu hal pun dosa sekecil apapun yang layak membuat dia masuk surga, karena dia di posisi Tuhan tuh sudah dianggap manusia berdosa. Kalau dia dihukum, Alkitab bilang cara penyelesaian dosa harus dihukum. Mengapa dosa itu harus dihukum? Ngapa nggak diampuni aja beres gitu kan? Karena Tuhan itu ada sifat lain. Tuhan yang maha kuasa, maha suci tadi, juga Tuhan yang maha adil. Tuhan yang maha adil itu menuntut keadilan Tuhan itu dipraktekkan. Dipraktekkannya gimana? Dosa harus dihukum, harus diselesaikan. Bukan hanya beres, diampuni, dah selesai gitu. Enggak. Karena Tuhan itu maha adil, dosa, perbuatan kesalahan yang sekecil apapun harus dihukum. Dihukumnya gimana? Manusia tadi sudah semua berdosa semua. Semua sudah berdosa, nggak ada hal di dalam diri dia yang membuat dia bisa layak membuat dosanya itu dikurangi atau apa begitu. Karena dia udah berdosa. Mau bangun masjid 1000, dia sudah berdosa di posisi Tuhan dari Adam dan Hawa. Mau bangun gereja 1000, di hadapan Tuhan dia sudah orang berdosa. Tidak ada cara lain kalau manusia itu dihukumkan, dia pasti binasa semua. Seluruh manusia pasti binasa. Tidak ada cara lain itu menuntut kemaha adilan Tuhan. Tuhan kasih jalan keluar yang disebut anugerah, yang disebut tadi rahmat. Rahmatnya itulah yang memberikan jalan keluar kepada dunia ini. Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia daging dan menanggung semua hukumannya dari dosa-dosa manusia itu. Karena mengapa? Tidak ada tadi jalan keluar satupun dari dalam diri manusia yang berdosa yang membuat dia itu layak untuk diselamatkan oleh Tuhan. Karena dia sudah berdosa dari sejak nenek moyangnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sudah berdosa, hukuman binasa. Nah, karena hukumannya itu binasa, tidak ada jalan keluar, Tuhan kasih jalan keluar, cara menyelesaikan dosanya. Itulah Tuhan kirim juru selamat, Yesus Kristus. Jadi jelas, selain Tuhan Maha Kudus, Maha Kuasa, Dia Maha Adil. Maha Adilan Tuhan itu menuntut dosa harus dihukum, dosa harus diselesaikan, bukan hanya dimaafkan, bukan hanya diampuni beres. Gitu. Yang kedua tadi apa ya Pak? Pertanyaan bagian akhir singkat tadi apa ya? Pak Robi. Yang masalah berarti Kristen tidak ada neraka ya? Lagi neraka. Nah, ini tidak ada neraka. Yang jelas di Alkitab mengatakan ada surga, ada neraka. Yesaya 66 ayat terakhir itu justru di Alkitab bisa saya katakan Yesus itu paling banyak cerita itu neraka. Yesus itu memperingatkan manusia akan neraka itu banyak dibanding dia cerita tentang surga. Jadi berarti itu surga itu ditujukan untuk orang yang percaya dengan Yesus, sedangkan neraka itu ditujukan kepada orang yang maaf untuk kalau di dalam Alkitab neraka itu Pak Dede sebentar. Untuk jawaban Pak Dede mohon jangan ditanggapi ya, karena ini hanya pertanyaan satu aja, jadi tidak ada untuk menanggapi jawaban dari Pak Dede ya. Mohon dimengerti Pak Robi ya. Oh, siap. Jadi saya hanya menekankan Pak di Alkitab justru paling banyak cerita neraka dibanding surga. Itu ada neraka gitu.
Oke, baik kalau gitu. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Pak Robi, berakhir juga acara kita. Saya atas nama pribadi dan atas nama semua tim tim ISDN, apabila ada salah mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya, dan bila ada masukan kami. Oke, kalau gitu terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya serahkan ke host untuk selanjutnya. Silakan host. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Hendra. Untuk Pak Robi, Pak Dede, ini masih ada beberapa yang ingin tanya nih Pak Dede. Gimana? Masih bisa ya? Bisa. Oke. Terus berhubung ini di sini sudah waktunya hampir maghrib, saya waktunya buka puasa ini. Bisa minta tolong Teh Neti mungkin bisa bantu saya untuk jadi moderator. Kayaknya Bang Farhan juga mau ada respon itu Bang Farhan. Halo, saya Alek Muslim. Boleh bicara? Alek Muslim, Bang. Monggo. Ya, kan ini kan sudah selesai ya. Ya, saya mohon izin, saya tetap stay di sini mendengarkan, tapi mohon bila ada pertanyaan kepada saya, mohon kepada teman-teman yang muslim lainnya untuk menjawab. Oke. Resminya kan saya sudah selesai. Iya. Siap, tenang. Ini adalah diskusi santai aja sih ya. Iya. Teh Neti nyimak atau mungkin Bang Farhan? Bang Farhan dulu aja mungkin Bang yang jadi host dulu nih. Gubernur lagi aja. Oke. Tolong Bang Hendra, tolong sebentar. Mungkin 10 menit aja. Saya mau nanya soalnya. Saya mau nanya nggak enak jadi moderator. Sudah azan soalnya ini. Yaudah kalau gitu ya kita mulai dari Impossible Nothing aja dulu ya. Impossible Nothing mungkin bisa mic. Maaf. Aku terbentur waktu soalnya. Maaf. Ya udah silakan. Dulu. Oke. Impossible Nothing mungkin bisa open mic. Silakan mau bertanya ke siapa? Oke, saya mau bertanya kepada Pak Dede. Ya. Oke. Pak, dalam fahaman Kristen sudah pasti, sudah jamin masuk ke surga. Okey. Soalan saya, kenapa dari dulu sampai ke hari ini tidak pernah orang Kristen berdoa kepada Tuhan minta mati dengan cepat, mohon mati dengan cepat kerana mereka sudah jamin masuk surga. Kenapa? Itu soalan saya. Baik, saya jawab ya Pak. Ya Pak. Kalau orang yang minta mati masuk, ada sih Pak. Misalkan inilah, ada orang yang kena sakit udah 38 tahun Pak, menderita sekali dalam hidupnya. Dia udah percaya Yesus nih, sudah dijamin masuk surga. Mungkin dalam doa-doanya itu dia banyak berkeluh kesah pada Tuhan. Tuhan, cabut saja nyawaku, berat sekali nih, sakitku ini berat banget gitu. Cabut saja, udah 38 tahun menderita tumor otak dan sebagainya. Nah, bagi kami yang masih hidup sampai hari ini, termasuk orang yang sakit tadi Pak, yang tadi belum dikasih mati sama Tuhan, itu ada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya itu apa? Menghasilkan buah. Kan katanya pohon yang baik itu harus menghasilkan buah yang baik kan. Kalau kamu mau melihat iman seseorang, ditunjukkan lewat perbuatannya kan. Menurut Yesus, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kalau kamu mau lihat iman seseorang, lihatlah buahnya. Nah, itulah tugasnya orang-orang Kristen, menjalankan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Ya, seluruh ajaran Alkitab itu, belajar Alkitab, memahaminya, berusaha berbuat baik sebanyak-banyaknya. Alkitab bilang, jika tahu berbuat baik tidak melakukannya, kamu berdosa. Jadi tuntutan Tuhan itu, kamu lakukanlah seluruh ajaran yang aku sudah ajarkan padamu. Lakukan semaksimal mungkin. Beritakan itu kepada segala bangsa, jadikan semua bangsa muridku. Hiduplah dalam kebenaran. Jadi banyak Pak. Jadi tidak ada alasan bahwa orang Kristen itu tidak mau cepat mati atau apa begitu Pak. Bahkan ini gembala atau pendeta saya itu berharap sebenarnya kedatangan Yesus itu kan gini, ada dua cara orang ke surga itu dalam pengertian gini. Saya duluan mati ketemu Tuhan
atau Tuhan yang duluan datang ke dalam dunia ini. Yang disebut dengan hari kiamat, Tuhan Yesus datang kedua kalinya katanya. Kami ini kan orang-orang Kristen ini menanti-nantikan nih kedatangan Yesus kedua kalinya. Bisa terjadi nggak di zaman saya hidup? Atau saya yang duluan mati ketemu Tuhan? Nah itu Pak. Yang terbaik yang mana? Kalau semua orang berharap sih Tuhan datang dulu. Jadi kita, murid Yesus nggak mengalami kematian tubuh fisik. Kalau Tuhan datang duluan kan, gitu. Langsung diangkat nih ke sorga. Gitu. Tinggal bikin aja tanda-tandanya. Pak Dede, kan capek kalau dalam keadaan sekarang Pak Dede sendiri bisa lihat. Dengan keadaan sekarang corona, hidup susah. Untuk apa? Lebih baik kita mati. Benar. Untuk apa membingungkan kepala, pusingkan kepala? Sudah jamin masuk surga kalau kita fikir secara logika. Ya, memang logika yang Bapak masuk. Soalnya kan kamu sudah dapat jaminan masuk surga, mati aja gitu kan. Tapi masalahnya Tuhan masih kasih kamu umur. Kamu nggak kena corona. Ini Pak, saya baru kena corona loh sekitar 2 bulan kemarin tuh. Benar-benar nih saya corona ini bikin saya hampir mati saya bilang. Saya mengalami namanya sinusitis atau polip, hidung saya tersumbat dua-duanya. Saya tuh bernapas dari mulut, benar-benar saya udah hampir mati bisa dibilang gitu kan. Sampai saya sempat pikir mau harus ke rumah sakit, tapi rumah sakit udah penuh ini. Berbagai cara saya usahakan diuapin air panas, kasih minyak kayu putih supaya saya bisa bernapas normal gitu. Gampang saja, saya sempat menyerah itu. Wah ini kalau saya masih noise. Bentar, ada yang noise, Mbak Dede. Ada yang noise. Ternyata saya tidak dikasih mati sama Tuhan. Saya bisa melewati COVID Corona ini meskipun saya merasa diri saya ini udah setengah mati nih. Malam-malam itu saya susah bernapas seperti orang yang benar-benar kayak gimana ya, bernapas lewat mulut. Bapak bayangkan ikan itu kayak bernapas lewat mulut gitu. Gak bisa bernapas, hidup tersumbat gitu. Tapi, nah, Pak, ada juga nih Pak kondisi lain di mana orang Kristen ingin cepat mati, yaitu di China misalkan, di Tiongkok sana itu mereka orang-orang Kristen bawah tanah itu yang bukan bergereja di gereja resmi pemerintah itu diincar pemerintah, mau ditangkapi, mau disiksa dan lain sebagainya, bahkan banyak yang dibunuh sih ceritanya di negara-negara yang Pak Dede, tapi cara mati bukan hanya corona saja Pak. Betul. Berbagai macam boleh lakukan. Bunuh diri, minum racun, gantung diri. Maaf Bang Impossible. Oke. Gantian sama yang lain. Jangan apa? Ada 1001 cara mati. Nih Bang Emperor, sorry Bang, untuk Bang Impossible mungkin terakhir kali ya untuk menanggapi jawaban dari Pak Dede karena nanti soalnya Bang Emperor nih. Oh ini giliran saya. Enggak, dari Bang Impossible ada lagi mungkin dari Bang Impossible untuk Pak Dede untuk terakhir ini. Tak apa. Kasih yang lain langsung. Oke, baik. Terima kasih Bang terima kasih Pak. Di Malaysia Pak. Dari Malaysia. Ya, salam dari Indonesia. Kami baru HUT 76 kemerdekaan. Ya, selamat Hari Merdeka. Terima kasih. Oke, Bang Emperor, silakan open mic Bang Emperor. Oke, saya tidak banyak. Saya ingin menanggapi saja. Saya nggak mau bertanya kepada Pak Dede ya. Ya. Saya cuma mau menanggapi terkait tadi dari zaman Adam, manusia itu sudah berdosa di hadapan Tuhan sehingga nggak ada lagi caranya. Jadi Tuhan, saya mulai bertanya. Jadi Tuhan itu datang ke bumi dengan berupa manusia dan yang dianggap menjelma jadi manusia lah. Nah, itu menurut saya kontradiksi lagi dengan Ibrani yang berapa tadi ya? 11:6. Nah, siapa yang sungguh-sungguh mencari Allah itu. Nah, di sisi lain Allah turun jadi manusia. Yang kedua, kalau Bapak katakan tadi Tuhan manusia dari zaman Adam sudah berdosa di hadapan Tuhan. Nah, ini saya bacakan ya bentar ya. Di Lukas 13:25 ini biar saya bacakan ini enggak biar enggak dikira mencomot-comot ayat aja. Saya bacakan dari ayat 25 aja ya. Yang Lukas 13:25. Nah, gitu.
Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengejar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, akan tidak tahu dari mana kamu datang. Aku tidak tahu kamu dari mana datang. Enahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Nah, di situ sudah disebutkan itu, Pak. Ini kan konteksnya ini sebelum Yesus penyaliban ini sudah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu, Ishak dan Yakub sudah di kerajaan Allah. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan dari zaman Adam semua itu berdosa? Nah, itu saya tanggapi saja, Pak, ya. Nah, cuman itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Mas Emperor ya. Dia mengenai ayat 28, di sanalah akan terdapat. Tadi saya mulai dari Ibrani 11 dulu aja, 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Coba barang siapa berpaling kepada Allah, orang ini sudah bertobat ya maksudnya. Ia harus percaya Tuhan itu ada. Dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi orang yang mencari Tuhan itu diselamatkan lewat apa? Lewat imannya tadi. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan itu, Tuhan lihat imannya ini. Dia mau mengejar kebenaran, mau mencari Tuhan. Itulah imannya. Nah, mengenai Lukas 13 ayat 27 ini mengenai murid Yesus tuh agak terperangah di ayat 23. Ada seorang yang berkata kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nah, itu dia bertanya tuh, dia heran gitu. Tuhan, sedikit ya orang yang diselamatkan itu. Yesus bilang, berjuang untuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Tuan rumah sudah tutup pintu, orang gedor-gedor pintu, minta dibukakan pun Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu, dan seterusnya. Ingin mengatakan bahwa banyak orang di dunia ini mau mencari sorga. Banyak orang di dunia ini mau meraih sorga gitu. Tapi caranya tidak sesuai dengan caranya Tuhan gitu. Makanya Tuhan bilang sedikit saja orang yang diselamatkan. Orang merasa dengan berbuat amal dia bisa masuk sorga. Orang merasa dengan bangun masjid 1000, bangun gereja 1000 dia bisa masuk sorga. Tuhan bilang bukan itu caranya. Cara masuk sorga cuma sederhana. Kamu mengaku diri orang berdosa, imanilah saya. Yesus bilang orang barang siapa percaya kepada anak, ia akan memperoleh hidup kekal. Anak itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Dia yang turun dari sorga. Di Yohanes bilang, aku turun dari sorga. Begitu. Jadi, nah, mengenai Abraham, Ishak, Yakub, ini konteksnya berbicara bahwa Yesus sudah memastikan namanya Abraham, Ishak, Yakub ini dan semua nabi itu suatu hari akan berada di sorga, di dalam kerajaan Allah disebut. Nah, tetapi orang-orang yang tadi gedor-gedor pintu minta Tuhan aku masuk sorga, Tuhan gak kenal dia, malah diinyakan gitu. Jadi jelas bahwa Abraham, Ishak, Yakub itu pun diselamatkan melalui iman. Ibrani 11 itu jelas. Karena iman Abraham, karena iman maka Ishak, karena iman maka Yakub. Jadi imannya itulah yang dihitung Tuhan gitu. Bukan perbuatan baiknya. Perbuatan baik itu berbicara mengenai pahalanya di sorga. Itu Pak penjelasan. Terima kasih. Boleh saya bertanya? Terima kasih. Boleh bertanya lagi ya? Silakan. Gini, Pak Dedi, kalau di Islam itu kan anak yang baru lahir itu lahir dalam keadaan fitrah kan? Apa? Halo? Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuwaladahu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanahu.
fabuahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Jadi setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah hingga ia fasih berbicara. Dan kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya berarti bahwa anak yang lahir itu suci, bersih dari dosa. Nah, kemudian orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi orang yang seperti disebutkan dalam hadis itu. Nah, dalam Kristen, saya pernah mendengar katanya bahwa dosa yang ada kepada Nabi Adam itu turun terus-menerus sampai anak yang baru lahir pun sudah menanggung dosanya. Nah, itu bagaimana menurut Pak Dede? Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Mengapa orang Kristen itu percaya bahwa semua manusia itu berdosa, bahkan bayi yang lahir pun sudah berdosa, bahkan bayi yang dikandung pun belum lahir pun sudah berdosa, karena ada ayat Alkitabnya yang menjelaskannya, Pak, ada dalilnya, yaitu di Mazmur pasal 51. Mazmur pasal 51 ini tulisan dari Mazmur Nabi Daud Sabur. Mazmur 51 ayat yang ke-5, ayat yang ke-7, ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi Daud itu dalam kitab Saburnya itu mengakui bahwa di dalam kandungan pun seorang bayi itu sudah berdosa. Bahkan setelah lahir bayi pun sudah statusnya itu berdosa. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini sesuai dengan Roma 3 ayat 3 ayat 14 mengatakan bahwa 3 ayat 10 mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak, gitu. Jadi semua manusia sudah berdosa di ayat jadi ayat berapa ya itu ya? Bahwa di hadapan Tuhan setiap manusia itu adalah orang berdosa dari Adam dan Hawa, gitu. Sebab semua orang telah menyeleweng, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dihitung dari siapa? Adam dan Hawa. Ini agak berbeda. Dosa manusia dengan dosa makhluk yang disebut malaikat. Tuhan itu kan menciptakan malaikat itu sekaligus gitu ya. Misalkan malaikat diciptakan ada 1 miliar. Beda dengan manusia. Manusia nggak langsung diciptakan 1 miliar bersamaan, tapi turun lewat namanya kelahiran. Nah, kalau malaikat itu dihukumnya berbeda. Malaikat yang pada waktu diciptakan sekaligus itu ada yang menentang Tuhan, dialah yang dihukum. Tapi malaikat lain yang hidupnya benar, tidak memberontak pada Tuhan, enggak berdosa. Beda dengan manusia. Manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, anak-anaknya, keturunannya, generasi-generasi sampai manusia terakhir dihitung Tuhan itu manusia berdosa. Karena apa? Posisinya di hadapan Tuhan itu dia lihat dari Adam dan Hawa, orang berdosa. Gitu, Pak. Bisa nambah nggak tanggapin yang tadi itu? Itu ya. Kalau yang bayi yang baru lahir saja sudah berdosa, kalau kasihan sekali ya Pak. Sementara dia tidak mau melakukan dosa ketika jadi sedangkan masih bayi itu kan nggak tahu dia apa yang dilakukannya. Kok bisa dia menanggung dosa orang lain, dosa dari Adam dan Hawa gitu. Ya. Dari pengakuan tadi Roma 3 ayat 14, semua orang berbuat dosa kehilangan kemuliaan Tuhan. Mazmur Sabur Nabi Daud mengatakan, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi semua bayi, baik yang belum lahir, sudah lahir dalam bentuk janin, semua orang berdosa. Kalaupun bayi itu mati, belum sempat mengaku iman kepada Yesus Kristus, Alkitab mengatakan Sang Juru Selamat itu sudah menanggung dosa seisi dunia.
seisi dunia, termasuk dosa si bayi yang belum sempat mengaku iman percayanya. Jadi dosa bayi dari Adam dan Hawa itu sudah diampuni oleh Yesus Kristus. Namun kalau bayi itu hidup jadi manusia dewasa, dia dituntut tanggung jawabnya untuk beriman kepada jalan yang Tuhan kasih itu, yaitu beriman kepada Juru Selamat yang menggantikan seluruh dosa-dosanya. Gitu. Apa lagi nih, Kang? Oke, tambah satu lagi boleh nggak? Ya. Tapi mungkin ini luar. Bangga Kang Anas. Ya. Tapi ini agak ini di luar dari pembahasan. Mungkin lanjut ke yang lain. Gak apa-apa kalau belum ada pertanyaan, habis Pak Anas mungkin nanti siap aja. Boleh ya? Ke yang lain dulu silakan. Yuda silakan. Oke, terima kasih. Aku menanggapin sekaligus bertanya ya sama Pak Dede ya, boleh ya Pak ya? Iya, silakan Pak. Di awal tadi Pak Dede kan sempat bertanya kan soal Nabi Muhammad itu yang tidak bisa menyelamatkan umatnya. Iya, dan tidak bisa menjamin dirinya sendiri masuk surga. Kan dia kan disolawatkan sampai hari ini kan. Ya. Tapi dalam hadis kan ada dalam dua lah. Dalam satu hadis dikatakan begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak-banyak kalian bersalawat untukku pada hari Jumat dan malam harinya. Barang siapa yang mengerjakan hal tersebut, aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya di hari kiamat. Ini hadis riwayat Baihaqi. Lalu dari apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, barang taatiku niscaya ia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia enggan untuk masuk surga. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hadisnya. Ya. Nah, itu pertanyaan untuk Pak. Kemudian saya akan bertanya Pak. Jadi putus-putus. Mic-nya Yud, mic-nya ini apa? Halo. Gak kayak goyang-goyang gitu kabarnya. Pakai handset aja Yud. Suaramu putus-putus Yud. Oh, headsetnya. Enggak. Dicabut saja headsetnya. Jangan di-mute karena senakan ngemut roti bang, malah ngemut permen. Tunggu. Halo. Ya Yud, lanjut Yud. Masih patah-patah Yud. Halo. Udah. Pak Dede gimana? Ya, Bagus sudah. Di Pak Dede bagus nggak ini suaranya? Bagus sekarang. Oke, bagus. Sudah, saya ulangin aja nggak apa-apa. Jadi saya menanggapin sekaligus bertanya nanti. Tanggapan mengenai itu saya bisa menjawabnya Pak. Dalam satu hadis itu dikatakan begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak-banyaklah kalian bersalawat untukku pada hari Jumat dan malam harinya. Barang siapa yang mengerjakan hal tersebut, aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya di hari kiamat. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Baihaqi. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan begini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aduh ada bunyi mobil lagi. Barang siapa yang mentaatiku, niscaya ia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggan untuk masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, Bang. Kemudian pertanyaanku begini, itu sudah terjawab ya? Itu sudah terjawab ya? Baik. Tentang itu. Kemudian pertanyaan begini, tentang keselamatan dalam
Kristen. Yang saya ketahui, Kristen itu tidak hanya satu yang sifatnya tritunggal, tetapi ada macam-macam. Andaikan misalkan ada si Budi ini masuk Kristen, mencoba untuk masuk Kristen, tapi karena banyaknya paham-paham tentang keyakinan dalam Kristen ini sendiri, maka muncul pertanyaan dari si Budi, manakah kira-kira yang harus dia ikuti? Kristen yang mempercayai Yesus itu bukan Tuhan, hanyalah anak Allah, misalkan begitu, atau mempercayai Yesus itu adalah salah satu daripada Trinitas, begitu kan? Maksudnya tetap adalah Tuhan, atau mempercayai Yesus ini hanyalah utusan Tuhan, seperti halnya Kristen Tauhid kayak Franz Donald itu. Karena semuanya adalah Kristen, semuanya sama-sama mengaku pengikut Yesus, semuanya sama-sama mengaku akan diselamatkan. Maka mana yang kira-kira akan benar-benar selamat jika si Budi itu ingin masuk Kristen? Silakan Pak Dede dijawab. Baik, mengenai itu berbicara mengenai pengetahuan seseorang tentang ajaran Yesus atau Alkitab. Khusus untuk Kristen Tauhid, saya yakin mereka tidak selamat karena mereka menolak keilahiannya Yesus, gitu. Yang itu terus terang dikukuhkan jelas di dalam Alkitab bahwa Yesus itu bukan sekedar utusan Tuhan. Yesus itu benar dia nabi, benar dia imam, benar dia satu hari akan jadi raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Tapi dalam Alkitab pun Yesus menekankan dia itu adalah yang ilahi. Banyaklah ayat yang menyatakan keilahian Yesus. Misalkan Yesus bilang, aku turun dari sorga. Kemudian Yesus mengampuni dosa beberapa orang yang dia sakit itu. Pertama kali dia ngomong, dosamu sudah diampuni. Orang Yahudi kaget, siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Tuhan semata. Jadi Yesus mengukuhkan, aku ini Tuhan itu, yang turun dari sorga itu, yang firman jadi manusia. Kemudian Yesus menerima penyembahan, dia tidak menolaknya. Kalau sekedar malaikat seperti kata Kristen Tauhid, Yesus katakanlah kayak malaikat Mikael, Yesus tidak boleh menerima penyembahan manusia karena malaikat itu di Wahyu pasal terakhir dia nggak mau disembah. Oh maaf, aku ini hamba Tuhan seperti kamu manusia, aku bukan Tuhan, aku menolak penyembahan manusia. Tapi Yesus tidak. Dia menerima penyembahan. Bahkan ketika dia mau naik ke sorga, beberapa muridnya itu menyembah dia, tapi beberapa ragu-ragu. Yesus meyakinkan mereka, segala kuasa di sorga, di bumi sudah jadi milikku. Jadi nggak usah malu-malu menyembah aku gitu. Yesus tegas gitu. Kemudian bagaimana orang-orang Kristen Tauhid? Kalau orang Kristen Tauhid saya yakin tidak masuk surga sih, karena menolak keilahian Yesus, mendegradasi Yesus hanya seorang malaikat Mikael saja, hanya seperti salah satu malaikat Jibril atau siapa dalam Al-Quran atau dalam Alkitab. Itu kalau malaikat doang dia nggak bisa menyelamatkan manusia, dia nggak bisa jadi juru selamat. Dari Tuhan sendiri yang kasih cara, dia firman nusul jadi manusia daging. Jadi manusia. Mengenai Tritunggal, orang Kristen yang percaya Tritunggal atau tidak masuk surga atau neraka. Begini, dalam Alkitab itu beriman kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mengimani dia menggantikan manusia dihukumkan atas dosa-dosanya dan dia mau hidup bagi Juru Selamatnya yaitu Tuhan Yesus, dia akan masuk surga. Soal apakah dia mendalami ketritunggalan Tuhan atau enggak, terus terang itu hanya Tuhan yang bisa menghakimi dia suatu hari. Mengapa saya katakan demikian? Orang misalkan di desa sederhana, pengetahuannya hanya tamatan SD, dia nggak pernah seumur hidupnya itu dengar misalkan ajaran Tritunggal, ada Bapa, Roh Kudus, ketiganya ilahi. Dia mungkin nggak pernah dengar itu. Dia cuma diinjilin sederhana oleh orang Kristen, misalkan dia Muslim dulu. Yesus adalah Tuhan satu-satunya juru selamat. Barang siapa yang bertobat dan percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal, tidak akan binasa selama-lamanya.
Dia cuma pegang itu aja. Nah, si orang desa ini sampai matinya cuma taunya Alkitab itu cuma itu doang. Ya dia tetap masuk surga. Tapi seperti seperti saya ini, siapa orang-orang lain, bahkan Franz Donald, dia sudah baca Alkitab berkali-kali, sudah meneliti kitab suci, tapi dia menolak keilahian Yesus, tidak percaya ketritunggalan Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya Esa, itu Tuhan pasti berperkara dengan dia. Itu pasti Tuhan akan hukum dia karena dia menolak keilahian Yesus. Itu fatal. Ketritunggalan Tuhan itu juga jelas di dalam perjanjian baru, terutama ada Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya Esa, menurut 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Banyaklah dibaptisnya dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Terus apalagi ya, banyak Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu disebutkan bersama-sama gitu. Jadi agak heran kalau orang Kristen mengakui Alkitab sebagai satu-satunya firman Tuhan, tapi dia menolak misalkan ketritunggalan Tuhan gitu. Terima kasih, itu jawaban saya. Sebenarnya saya tidak ingin mencoba bertanya seperti ini lalu Bapak mendiskreditkan pihak tertentu dari golongan Bapak sendiri. Maksud saya itu hanya bertanya untuk contoh, bukan berarti saya meminta Bapak lalu menjelaskan tentang Kristen Tauhid. Tidak, karena banyak sekali yang beda paham tentang ketuhanan Kristen ini sendiri dari kalangan Kristen. Oneness itu juga bukan modelnya Tritunggal, Pak. Apakah kira-kira bisa kalau nih ada yang masuk Kristen lalu masuk Kristen Oneness, apakah itu akan diselamatkan? Sebab itu bentuknya tidak Tritunggal. Oke, itu keilahian, tapi tidak Tritunggal. Tadi Anda memberi contoh yang Oneness ya. Terus terang ada beberapa Muslim yang di YouTube itu Muslimah, dia itu jadi Kristen, tapi akhirnya tergabung di kelompoknya Pak Joshua Tewu yang memegang Oneness Pentakostal, yang dimana Yesus bisa jadi Bapa, Yesus bisa jadi Anak, Yesus bisa jadi Roh Kudus gitu. Dia menolak Oneness ini ajarannya kan satu pribadi dalam 3 wujud, 3 rupa. Oneness kalau Tritunggal itu 3 pribadi, 1 hakikat keilahian begitu. Nah, bagaimana dengan mereka Muslim misalkan percaya jadi Oneness di Kristen gitu? Soal ini terus terang Tuhan yang jadi hakimnya begitu. Karena gini, pengetahuan seseorang, tiap-tiap orang tentang Alkitab itu berbeda-beda begitu. Tingkat pengetahuan, pertumbuhan iman seseorang itu berbeda-beda. Ada orang baru bertobat, cuma taunya percaya Yesus masuk surga, besoknya dia mati. Dia nggak tahu tuh Tritunggal, Oneness, apa segala macam. Tapi orang yang sudah belajar Alkitab bertahun-tahun, itu dituntut tanggung jawabnya. Kamu sudah tahu isi Alkitab, sudah tahu kebenaran, ya kamu harus imani. Kalau kamu tidak mengimani itu, ya Tuhan akan bikin perhitungan sama kamu. Kamu menolak dia, menolak ajaran dia gitu. Kalaupun dia tetap kan, Oneness itu kan percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, dia nggak nyangkali Yesus seperti Tauhid. Tauhid kan menyangkali Yesus ilahi. Oneness enggak. Oneness kan percaya Yesus itu Tuhan, cuma dia bisa jadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Menurut saya sih mereka tetap masuk surga. Cuma masalahnya pahalanya aja beda. Kan tingkat pengetahuan, pengenalan orang akan Alkitab, ajaran Yesus beda-beda. Itu hanya bicara juga tingkat pahala dia nanti di surga gitu. Boleh saya izin diri dulu ya, nih karena besok pagi mau ada meeting, jadi izin undur diri. Oke Bang. Ya, terima kasih untuk Pak Dede dan Pak Terima kasih juga. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih Gubernur Jenderal Golgota. Terima kasih. Pak Dede, saya boleh tanya Pak Dede. Gubernur Romawi ya. Pak Dede, saya boleh nanya nggak dikit lagi nih? Iya, Emperor ya, silakan. Nah, kalau dikatakan sehakikat Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sehakikat dalam apa Pak? Dalam hanya atau gimana? Suaranya hilang. Sifat keilahiannya. Enggak, soalnya kan saya baca di Markus 10:40 itu. Tetapi yang hal duduk di sebelah kananku dan duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu sudah di akhir-akhir itu Pak. Nah, dan itu diberikan kepada orang-orang yang telah disediakan. Itu yang diberikan itu, kata diberikannya itu loh di garis bawah ya Pak. Dan aku tidak berhak. Itu kalau dari keilahiannya itu hakikat, kenapa di hari akhir aku tidak berhak kan gitu?
Gimana itu, Pak? Ya, dalam kemanusiaan kan firman itu jadi manusia daging. Dia membatasi dirinya. Yesus itu dalam banyak hal dia membatasi dirinya. Contohnya ya di dunia dia nggak bisa berada di banyak tempat sekaligus. Kalau Tuhan kan harusnya bisa dong ya berada di banyak tempat sekaligus, kan Tuhan maha hadir. Nah Yesus ini karena dalam posisinya sebagai manusia ada hal-hal natur ilahinya itu dia batasi. Dia batasi nih. Aku jadi manusia daging nih. Jadi aku nggak mau terlalu ngurusin soal apa nih. Soal suatu hari siapa yang duduk di sebelah kanan aku, sebelah kiri aku, dia serahkan aja kepada Bapa di sorga urusan itu. Karena posisi dia sekarang ini mau melaksanakan jadi juru selamat manusia berdosa. Nah, dia jalankan tugas utamanya dia dulu. Nah, mengenai apakah Yesus nanti sudah terangkat ke sorga, dia nggak tahu siapa di sebelah kiri kanannya. Ya, tentu dia tahu, dia ilahi kok. Segala kuasa di sorga di bumi sudah diberikannya kepada Yesus gitu kan. Jadi ya tentu Yesus sudah tahu nih sekarang. Bahkan Yesus saja bilang, aku duduk di sebelah kanan Bapa. Siapa-siapa yang nanti duduk di sebelah kiri kananku, aku juga tahu pasti. Yesus jadi hakim kok kan ya. Menjadi hakim atas seluruh umat manusia kan. Dia akan datang sebagai hakim dan raja kan ya. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Begitu. Jadi untuk seluruh manusia hakim itu, Pak ya. Ya. Bukan untuk bukan untuk menghakimi kedua belah suku Israel itu ya. Yang telah termaterikan 144.000 itu.